kelas 11, apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Ketemu lagi dengan Mimin di kelas matematika wajib, walaupun daring ya. Pada matematika wajib kali ini, kita akan mengawalinya dengan bab 1, yaitu tentang induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Yuk kita akan mempelajarinya. Tujuan pembelajaran. Apa toh tujuan dari pembelajaran ini? Nah, setelah mempelajari induksi matematika, siswa diharapkan dapat 1. Memahami sifat-sifat notasi sigma. 2. Menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Yang ketiga, menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita pada materi induksi matematika kali ini ya. Jadi ada berapa tadi? Apa saja? Ada 3 ya. Memahami sifat-sifat notasi sigma, menjelaskan metode pembuktian, menggunakan metode pembuktian induksi matematika. Jelas ya? Yuk kita masuk ke materinya. Di 1.1 tentang notasi sigma. Yang pertama, pengertian dari notasi sigma. Salah satu cara untuk menuliskan jumlah dari suatu bilangan adalah dengan menggunakan simbol sigma. Sigma ya, seperti huruf M atau E dibalik itu ya. Nah, huruf sigma ini merupakan huruf kapital Yunani yang artinya jumlah. Misalnya, Mimin akan menuliskan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Nah, bentuk ini dapat Mimin tulis dalam bentuk 1 kuadrat. Yang artinya 1, 2 kuadrat, 4 ditambah 3 kuadrat, saya tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Sehingga bentuk ini akan sama. Nah, ternyata tiap dari suku-suku yang ada ini bisa saya nyatakan sebagai K kuadrat. Nah, kok bisa K kuadrat? Nah, K-nya ini harus urut. Jadi K ini saya substitusikan dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenamnya. Sehingga menjadi 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat. Nah, 1 ditambah 4, ditambah 9, ditambah 16, tambah 25, tambah 36, ini dapat dinyatakan dalam bentuk notasi sigma. Nah, sigma K kuadrat, K dari 1 sampai 6. Sigma ini bisa kita baca, cara membacanya, jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K6. Jadi cara membacanya ya, sigma ini tadi dibaca apa? Jumlah. Jadi sigma K kuadrat K1 sampai 6 itu cara membacanya. Jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Di mana 1 itu batas bawah dan 6 batas atas. Dengan demikian, sigma atau jumlah K kuadrat K
K dari 1 sampai 6 diperoleh 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat, tambah 6 kuadrat sama dengan 1 tambah 4, tambah 9, tambah 16, tambah 25, tambah 36, sama dengan kalau saya jumlahkan dia 91. Nah, secara umum, jadi secara umum ini bisa kita tuliskan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah AN-1 ditambah AN sama dengan sigma AI, I-nya dari 1 sampai N. Atau dibaca jumlah AI, I dari 1 sampai N. Kami lebih dalam lagi, Bu In akan beri contoh ya. Contoh 1, saya kasih 2 soal ya. Contoh yang pertama, tulislah dengan notasi sigma dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Nah, kita hitung, ini ada berapa suku toh, ada berapa urutan bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 urutan bilangan. Nah, bagaimana cara kita membuat ke dalam notasi sigma tersebut? Kita harus tahu rumusnya, polanya. Nah, tentunya pola bilangan ini sudah pernah kita pelajari dulu waktu kita SMP di barisan itu ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi mengulang lagi. Nah, ternyata dari sifat-sifat bilangan ini kita bisa memperoleh semua di sini 2 kali 1, saya kurangi 1. Itu untuk 1 nantinya kayaknya. Terus yang kedua, 2 kali 2 saya kurangi 1. Loh, berapa? Oh iya, 4 kurangi 1, 3. Terus 2 kali 3 kurangi 1. 6 kurangi 1, 5. Dan seterusnya. Nah, dari sini ada beberapa sifat yang bisa kita lihat. Semua bilangan ini selalu dia 2 kalinya baru saya kurangi 1. Nah, sehingga saya bisa memperoleh 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Ini ada polanya. Urut lihat ini bilangannya 1, 2, 3, kalau kita lanjutkan nanti 4, 5, 6, 7, 8. Sebelumnya kita kalikan 2 dulu setiap urutannya tadi. Baru saya kurangi 1. Nah, dari bentuk ini kita bisa memperoleh. Oh, kalau begitu 1 saya tambah 3, saya tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah 11, tambah 13, tambah 15, itu bisa saya persingkat. Sigma atau jumlah 2K min 1 untuk K sama dengan 1 sampai 8. Contoh yang kedua, sama, tuliskan dengan notasi sigma. Dari 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, kita harus tahu polanya ini ya. Nah, polanya ini dia bilangan tidak hanya kelipatan 2, tetapi pangkat. 2 pangkat 1. Oh iya juga. 4 itu dari 2 pangkat 2. Oh iya. 8, 2 pangkat 3. 16, 2 pangkat 4. 32, 2 pangkat 5. 64, 2 pangkat 6. Oh, kalau begitu bentuk penjumlahan ini bisa saya persingkat menjadi hurufnya tidak harus I ya, bisa huruf yang lain, tidak harus I, tidak harus K. Saya pakai J sekarang. Jumlah 2 pangkat J, J-nya dari 1 sampai 6.
atau sigma 2 pangkat J, J dari 1 sampai 6. Contoh yang kedua, ini sebaliknya ya. Contoh yang kedua di sini nanti, kita membawa bentuk notasi sigma ke dalam bentuk penjumlahan yang lengkap atau panjang. Soalnya yang pertama, nyatakanlah dalam penjumlahan lengkap dari sigma K kali K plus 1, K sama dengan 1 sampai 7. Atau boleh dibaca bagaimana tadi? Jumlah K kali K plus 1 untuk K sama dengan 1 sampai 7. Nah, bagaimana cara menjawabnya? K-nya saya ubah. Jadi K ini nanti dari 1 sampai 7 saya substitusikan ke dalam rumusnya di sini. Kalau K-nya 1 akan menjadi 1 saya kali 1 tambah 1. Kalau K-nya 2, 2 kali 2 tambah 1. Saya tambah lagi karena sigma. Kalau K-nya 3, 3 kali 3 tambah 1. Saya tambah lagi. K-nya 4, 4 kali 4 tambah 1. K-nya 5, saya tambah 5 kali K tambah 1. Saya tambah lagi kalau K-nya 6, 6 kali 6 tambah 1. Ditambah kalau K-nya 7 sekarang menjadi 7 kali 7 tambah 1. Sudah hanya sampai 7. Kenapa? Karena batas bawahnya 1, batas atasnya 7. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. 2 itu saya peroleh dari 1 saya kali 2 di sini. 6 saya peroleh dari 2 kali 3. 12 saya peroleh 3 kali 4. 20 saya peroleh 4 kali 5. 30 dari 5 kali 6. 42, 6 kali 7. 56, 7 kali 8. Nah, itu bentuk menyatakan dalam penjumlahan lengkap. Nah, itu tadi contoh yang kedua soal pertama. Nah, contoh kedua untuk soal kedua bagaimana? Tidak menyatakan jumlah lengkap tetapi disuruh menghitung. Hitunglah jumlah dari K kali K plus 1 untuk K dari 1 sampai 7. Nah, tadi caranya kan sudah kita peroleh di atas. Jadi tidak perlu Bu In uraikan lagi. Jadi jumlah K K plus 1 dari dari 1 sampai 7 itu saya peroleh 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 tambah 42 tambah 56. Kalau saya jumlahkan total diperoleh 168. Cara yang soal yang pertama tadi hanya membuat penjumlahan lengkap. Contoh yang kedua mencari hasilnya atau menghitung. Nah, bagaimana anak-anak? Contoh kedua bisa dipahami ya? Mudah? Oh, mudah. Bagus, pandai semua. Ayo kita lanjut berikutnya. Bentuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini tentang buktikan ya anak-anak. Nah, kalau buktikan itu memang agak sulit. Tetapi Bu In yakin kalian bisa. Dengan melihat konsep tadi, pengertian dari sigma itu apa? Jumlahan. Buktikan bahwa sigma A untuk I dari 1 sampai N itu sama dengan N kali A. Nah, ruas kiri ini akan saya jabarkan. Sigma A atau jumlahan A untuk I dari 1 sampai N itu artinya penjumlahan A sebanyak N suku atau A tambah A sebanyak N kali. Sehingga ini sama saja N kali A atau A-nya saya kalikan N. Loh, sudah sama toh dengan ruas kanan? Terbukti. Nah, bisa ya? Nah, contoh yang kedua. Buktikan bahwa sigma 5K kuadrat K sama dengan 1 sampai N itu akan menjadi 5 kali sigma K kuadrat
K-nya dari 1 sampai N. Ayo, mosok bisa? Ayo kita coba ruas kirinya. Apa tuh ruas kiri tadi? Sigma 5K kuadrat, K-nya dari 1 sampai N. Artinya saya ubah terus. K-nya saya ganti 1. Jadi 5 kali 1 kuadrat. Saya tambah 5 kali 2 kuadrat. Tambah 5 kali 3 kuadrat. Tambah 5 kali 4 kuadrat. Dan seterusnya sampai 5 kali N-1 kuadrat. Ditambah yang terakhir 5 kali N kuadrat. N-1 kuadrat ini maksudnya sebelum satu langkah sebelum N yang terakhir. Nah, bentuk ini kalau Buin sederhanakan menjadi 5. Semua kan kelipatan 5. 5-nya Buin keluarkan. 5 kali kurung buka 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya ditambah N-1 kuadrat sampai ditambah N kuadrat. Nah, 5-nya itu sudah saya tulis di depan di sini. Sedangkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai N kuadrat, bentuk sederhananya adalah sigma K kuadrat K dari 1 sampai N. Bagaimana? Dua contoh untuk ini, dua contoh soal contoh 3 ini bisa ya pembuktian. Oke. Kita masuk contoh yang keempat ya, berbeda lagi ini. Contoh 4, ini ada 2 soal juga. Nah, untuk kali ini kita akan mengubah batas bawahnya. Soal yang pertama, ubah notasi sigma agar batas bawahnya menjadi 1. Dari soal ini, sigma 4i ditambah 6, i-nya dari 1 sampai 10. Mulanya batas bawahnya 3 i-nya. Diminta menjadi 1. Nah, kita buka sekarang. Dari i sama dengan 3 supaya jadi 1. Harus saya apakan, Nak? Iya, betul. Kita kurangi 2. Kalau batas bawah kurangi 2, batas atas juga harus kurangi 2. Tetapi untuk rumusnya, I-nya ini kita ganti, tidak I lagi, tetapi I kita tambah 2. Kalau tadi dikurangi 2 batasnya, rumusnya ditambah 2. Kalau rumusnya nanti ini, setiap ada I gantilah ini. Nah, kalau batasnya nanti saya tambah 2, rumusnya saya kurangi 2. Bingung ya? Ayo kita coba pahami bersama. Ini ya, sigma 4i ditambah 6, i dari 3 sampai 10. Minta batas bawah dari 1 menjadi, dari 3 menjadi 1. Dari 3 menjadi 1 ya kita kurangi. Kurangi 2, batas bawah kurangi, atas dikurangi. Rumusnya nanti tidak dikurangi tapi ditambah setiap ada i-nya. Jadi 4i tambah 6 ini menjadi 4, i-nya saya ganti menjadi i ditambah 2. Baru saya tambah 6. 3 kurangi 2, 1. 10 kurangi 2, 8. Batasnya sudah berubah. Batasnya menjadi 1 sesuai dengan permintaan soal. Batas bawah berubah, atas juga berubah. Rumusnya juga berubah dari pola ini tadi. Oh, kalau begitu ya menjadi 4i ditambah 8, saya tambah 6. Sehingga soal ini tadi kalau batasnya diubah akan menjadi sigma 4i ditambah 14, i-nya 1 sampai 8. Oke. Contoh soal yang kedua sekarang. Ubah notasi sigma agar batas bawahnya menjadi 4. Batas bawahnya jadi 4, dari 1 menjadi 4. Sigma 2K ditambah 5, K dari 1 sampai 6. Nah, K-nya batas bawahnya 1, diminta menjadi 4. Harus saya tambah 3. Jadi sigma batas bawah 1 saya tambah 3, atas sama saya tambah 3. Rumusnya tadi 2K ditambah 5, sehingga karena tadi batasnya ditambah,
rumusnya untuk setiap K saya ganti K-3 menjadi 2 kali K-3 ditambah 5. Batas bawah sudah berubah, K-nya 4, atasnya 9. Rumusnya juga sudah berubah, 2K kurangi 6 ditambah 5. Ingat, ini tadi 2 kalinya di dalam kurung, kalikan satu-satu ya. Sehingga kita peroleh sigma 2K min 1, K dari 4 sampai 9. Bagaimana? Bisa mengubah batas bawah menjadi berapapun ya. Kalau batasnya ditambah, bawah ditambah, atas juga ditambah, rumusnya dikurangi. Kalau batasnya dikurangi, bawah dikurangi, atas dikurangi, rumusnya ditambah. Itu prinsipnya. 4 contoh sudah Bu In berikan tadi ya. Nah, dari 4 contoh tadi, kita sebenarnya bisa memperoleh sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, adapun sifat-sifat dari notasi sigma, nanti anak-anak bisa membaca juga di buku panduan ya, di buku yang diberikan di perpus sama lembar kerja yang ada. Nah, ini Bu In jelaskan satu, ada 6 sifat. Sifat yang pertama, sigma A untuk I dari 1 sampai N, itu artinya senilai dengan N kali A. Tadi sudah ya, sudah dibuktikan tadi. Sedangkan sifat yang kedua, sigma K kali UI, I dari 1 sampai N, ini kita peroleh sama saja dengan K kali sigma UI. I-nya dari 1 sampai N. K-nya kita keluarkan tadi, angka 5-nya tadi yang dicontoh sebelumnya. Nah, bagaimana dengan yang sifat ketiga? Sigma UI ditambah atau dikurangi VI, I dari 1 sampai N itu sama saja dengan sigma UI, I-nya dari 1 sampai N ditambah atau dikurangi sigma VI, I dari 1 sampai N. Nah, sifat yang keempat juga kita lihat sigma UI ditambah atau dikurangi VI dikuadratkan, I-nya dari 1 sampai N. Sama, kalau nanti kita ditambah ya kita pilih yang ditambah, kalau dikurangi ya kita pilih yang dikurangi. Jadi kita bongkar satu-satu. Sama halnya kalau kita mengkuadratkan bilangan real sebelumnya ya, di awal-awal itu kalau kita mau mengkuadratkan bagaimana? Sehingga ini akan menjadi sigma UI kuadrat dari I-nya dari 1 sampai N ditambah atau dikurangi 2 kali sigma UI dikalikan VI, I-nya dari 1 sampai N ditambah sigma VI kuadrat I dari 1 sampai N. Nah, ini sifat yang keempat. Sifat yang kelima, kita perhatikan. Sigma UI, I dari 1 sampai M, ditambah sigma UI, I dari M plus 1 sampai N, ini bisa kita sederhanakan menjadi sigma UI, I-nya dari 1 sampai N. Dengan catatan, M lebih kecil dari N. Ini ada demikian, nyambung ini nak. Ini I-nya dari 1 sampai N. Di sini I-nya dari M plus 1 sampai N. Artinya apa toh? Kalau di sini sampai N, ini nyambung. Setelah M1 langkah setelah N. Jadi M plus 1 sampai N. Sehingga sigma ini nyambung. Kalau di sini 1, ini sampai 3 M-nya. Di sini nanti M-nya 4. Ini sampai 10. Berarti bisa 1 sampai 10. Jadi kita tidak perlu menulis notasi sigma lebih dari 1. Bisa kita sederhanakan. Nah, demikian pula dengan ini sifat yang keenam. Nah, sifat yang keenam yang mengubah batas bawah tadi ya. Jadi sigma UI I dari 1 sampai N itu senilai dengan sigma UI plus 1. Ini I-nya dari 0 sampai N min 1. Jadi batasnya dikurangi. 0 itu dari 1 dikurangi 1. Senilai pula dengan sigma UI min 1. Batasnya ditambah berarti I dari 2 sampai N plus 2, N plus 1. Ini diperoleh dari 1 tambah 1 sehingga 2.
Nah, inilah sifat-sifat yang ada dari notasi sigma. Bisa dipahami, dicermati sifat-sifat. Baik anak-anak, sebelum masuk ke tugas latihan ini ya, nanti dikasih tugas ini, ada tugas latihan soal yang harus kalian kerjakan. Namun sebelumnya Bu In akan coba mengingatkan kalian lagi. Apa toh yang sudah kita bahas tadi? Yang pertama tentang pengertian dan notasi sigma. Yang kedua, menulis bentuk penjumlahan ke notasi sigma. Yang ketiga, menyatakan notasi sigma ke dalam penjumlahan lengkap. Kemudian yang keempat, menghitung notasi sigma, tidak hanya dinyatakan penjumlahan lengkap tetapi dihitung jumlahnya. Dan juga mengubah notasi sigma, batas bawahnya diubah. Dan yang terakhir apa tadi yang sudah kita bahas? Sifat-sifat notasi sigma. Semua sudah kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Baik, Bu In sudah menjelaskan tentang notasi sigma. Untuk menguji kemampuan kalian tentang notasi sigma yang sudah dijelaskan Bu In tadi, kalian tetap semangat, kerjakan tugas-tugas yang ada. Dan kita akan ketemu minggu depan dengan materi fungsi matematika. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.